Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan mendiseminasikan pemahaman saya tentang budaya positif yang terdapat pada modul 1.4 Program Guru Penggerak Rekognisi Angkatan 10. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun pembahasan kita terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, pada bagian kedua nanti, kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Dan bagian ketiga, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Kemudian, pada bagian keempat, kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan pembelajaran berkualitas. Pada bagian kelima, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan membahas tentang restitusi. Di sini nanti kita akan melihat 5 posisi kontrol. Dan bagian terakhir, kita juga akan membahas tentang restitusi dan kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada bagian pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai, pertama adalah kita dapat menjelaskan makna kontrol dari teori kontrol Dr. William Glasser. Kemudian, kita dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian yang ketiga, kita juga diharapkan dapat menjelaskan makna disiplin positif dan penerapannya. Dan yang terakhir, pada bagian pertama ini kita akan menjelaskan pentingnya memilih nilai-nilai kebajikan di sekolah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kita masuk ke kegiatan pemantik. Di sini judulnya coba bukalah. Instruksi kegiatan adalah A. Mengepalkan tangan. Atau Bapak Ibu mengepalkan tangan. Kemudian B. Sebagai rekan Bapak Ibu mencoba membuka kepalan tangan. Nah, diskusi pertanyaannya adalah apakah kepalan tangan terbuka atau tetap tertutup? Siapa yang memegang kontrol? Nah, Bapak Ibu sekalian di sini, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba bukalah tadi. Kemudian Anda sebagai A, tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu tadi. Teman Anda atau B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar dapat bersedia membuka kepalan tangan tadi. Nah, cobalah lakukan kegiatan tadi, ya. Kemudian B dengan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian itu B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami sediakan. Nah, sekarang coba kita diskusikan hasil kegiatan pemantik tadi, ya. Pertama ada variasi jawaban Bapak Ibu pembukaan tangan, kemudian kesimpulan kontrol ada pada diri sendiri, kemudian makna teori kontrol Dr. William Glasser. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi, antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Pertanyaan yang terakhir tadi, siapakah yang sungguh memegang kontrol? Yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke ilusi kontrol dalam pendidikan. Kita ketahui yaitu seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi penguatan positif efektif. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi kritik menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan yang terakhir adalah ilusi hak orang dewasa untuk memaksa. Pada bagian ini, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk dari hal-hal seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke bagian perubahan paradigma, yaitu stimulus respon versus teori kontrol. Nah, di sini kita bisa membahas ya tentang stimulus kontrol dan teori respon. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey pada bukunya yang berjudul Principle Central Leadership yang dikarang pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki secara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat kita lihat pada stimulus respon, ya, ada realitas dan kebutuhan kita sama. Kemudian pada teori kontrol, realitas dan kebutuhan kita berbeda. Kemudian pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian pada respon, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan pada respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah, pada kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada stimulus kontrol, model berpikir menang-menang. Itu adalah yang dapat kita bahas tentang stimulus respon versus teori kontrol. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke bagian makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan?
Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan individual dengan membangkitkan penerapan pelajaran di awal. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mari kita tanyakan ke diri sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai untuk mencapai suatu tujuan mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita masing-masing. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah kegiatan yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita lihat disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita. Yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru, itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyaman. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan-peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika ika jarwanya, noramung levasing pangreh, nging uga kuat kuasa amangiri priangga. Artinya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat
memerintah diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline yang dikarang pada tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dian juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang saya hormati, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan, pertanggungjawaban atau Verantwortlichkeit itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri pada segala hak dan kewajibannya. Nah, Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ada 4 bagian, yaitu profil pelajar Pancasila, kemudian IBO Primary Years Program, dan 9 pilar karakter atau YAHEP. Kemudian terakhir adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, pada profil pelajar Pancasila, di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian pada IBO, Primary Years Program, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian pada 9 pilar karakter, YAHEP, pada 9 karakter ada cinta Tuhan, kemandirian, kejujuran, hormat, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, baik, dan toleransi. Kemudian pada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik, kemudian petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama, dan keberanian. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebagai penutup, kita dapat mengambil 2 kesimpulan. Pertama adalah pentingnya disiplin positif dalam membentuk budaya positif bagi murid-murid kita. Kemudian, implementasi nilai kebajikan universal di sekolah akan kita terapkan bersama-sama setelah mendapatkan pemaparan berikut ini. Bapak Ibu, ini penjelasan ya sedikit tentang pemahaman yang saya dapat pada modul 1.4 pada bagian pertama ini sebelum kita lanjut ke bagian kedua. Itu sementara boleh kita istirahat dulu, break, sebelum kita maju ke bagian yang kedua. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Adapun tujuan dari pembelajaran pada
bagian ini adalah kita bisa menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik. Yang kedua, kita bisa menjelaskan konsep hukuman, penghargaan, dan pendekatan restitusi. Yang ketiga, kita bisa menerapkan teori tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tujuan yang terakhir adalah kita bisa mengamati dan meninjau praktik penerapan konsep-konsep tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian, motivasi ketiga adalah menjadi orang yang dihargai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Pada bagian pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu yang saya hormati, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi yang perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu dalam sebuah situasi di mana Bapak Ibu sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan diri dari orang lain? Mengapa Bapak Ibu tetap melakukannya, padahal Bapak Ibu tahu akibatnya akan menyakitkan? Mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip yang Bapak Ibu perjuangkan dan Bapak Ibu lindungi? Saat itu mungkin Bapak Ibu sedang menjadi orang seperti apa? Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin positif itu tujuannya menanamkan motivasi internal pada murid. Kemudian dampaknya adalah motivasi jangka panjang yang tidak terpengaruh oleh hukuman atau hadiah. Nah, karena ada motivasi internal pada murid, maka tidak terpengaruh sama hukuman atau hadiah atau dari eksternal yang lainnya. Sekarang kita masuk ke hukuman dan penghargaan Bapak Ibu Syamari. Ini ada kasus Ibu Anas ya. Saya bacakan kasusnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap dan pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas
sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab tanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita bisa melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, satu arah, dan menyakitkan. Kemudian konsekuensi itu terencana, disepakati bersama, tidak nyaman, jangka pendek. Sedangkan restitusi menguatkan karakter murid, ya. Kemudian solusi berkolaboratif. Kita bisa lihat perbedaan hukuman pada beberapa bagian, ya. Pada hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian pada restitusi, merupakan pilihan. Kemudian pada hukuman, tidak nyaman untuk murid, ya. Sedangkan konsekuensi, tidak nyaman untuk murid juga. Sedangkan pada restitusi, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kemudian pada konsekuensi, korban bisa diabaikan, sedangkan pada restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, pada hukuman, murid akan tersakiti. Pada konsekuensi, murid tidak dibuat nyaman, dan pada restitusi, murid mendapatkan penguatan. Nah, pada hukuman juga, perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian pada konsekuensi, ya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian pada restitusi, masalah terpecahkan. Pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Pada konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian pada hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan pada konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan pada restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, pada hukuman juga, peraturannya adalah kamu harus. Sedangkan pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan pada restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Sedangkan pada hukuman juga, murid akan membenci peraturan. Sedangkan pada konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu adalah sekilas contoh penerapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan masih banyak lagi, Bapak Ibu bisa membaca sendiri pada modul 2.2 yang saya share di kolom chat. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah kita bahas tentang restitusi itu proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan, itu murid belajar mencari solusi, berpikir tentang nilai-nilai yang mereka yakini. Kemudian ada identitas gagal dan sukses. Identitas gagal itu ada pada hukuman, yaitu menyakitkan, perilaku pasif, agresif, tidak berlaku jangka panjang. Sedangkan konsekuensi itu tidak nyaman jangka pendek, perlu monitoring, menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi, menguatkan jangka panjang, ada solusi masalah, menghormati diri dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, kayak saya tambahkan lagi bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif,
dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya adalah bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari kenyamanan, namun tujuan adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi win-win. Bapak Ibu, ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan. Karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin yang lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian tersebut, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang bersifat eksternal, yaitu untuk menebus kesalahan atau menghindari kenyamanan. Bukannya yang lebih bersifat internal, yaitu pada upaya memperbaiki diri. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu sehingga merasa lega karena seolah-olah kesalahan tidak terjadi. Nah, terkadang bisa juga muncul perasaan ingin balas dendam. Bila orang yang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasi menjadi impas. Pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang karena konfliknya akan tetap ada. Menebus kesalahan itu tidak salah, namun biasanya tidak membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Bapak Ibu, pendekatan restitusi sebenarnya juga berhubungan dengan usaha untuk menebus kesalahan. Tetapi, sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tetapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang telah menjadi korban mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tetapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompok, mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang.
maka mereka juga tersakiti. Maka mereka pikir itu impas. Seorang anak yang memukul temannya akan mengatakan, kamu boleh pukul aku balik biar impas. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa kok berbuat salah untuk manusiawi, itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak, maka. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, kita akan melihat adanya ketidaksetaraan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat atau terdengar dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu. Kemudian, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus melakukan orang lain? Kalau tidak, apa yang kamu percaya? Nah, kalau tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya seperti itu, kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan, tidak apa-apa kok berbuat salah. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal itu terjadi, apa yang ia lakukan, ia berada di mana, murid tidak akan berbohong pada guru setelah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi dan juga kebutuhan orang lain. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru harus meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kesalahan, kelaparan, menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurangnya terpenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, restitusi adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Kemudian, Bapak Ibu yang saya hormati, restitusi adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu atau bapak tidak perlu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita berbicara tentang apa yang kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Kemudian, Bapak Ibu yang saya hormati, restitusi juga menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi suatu momen yang baik? Jawabnya tentu bisa, asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekan permasalahan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah, dan murid benar-benar mengubah. Guru bisa bertanya apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri, bagaimana kamu akan merubah. Kemudian Bapak Ibu, restitusi itu fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan,
Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, restitusi itulah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat praktik pendidikan kita yang seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya, seorang anak TK bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya. Anak itu disuruh keluar dari kelompoknya. Atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas. Disuruh keluar kelas ke koridor, ke kantor guru, seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Kalau ada anak remaja nakal, orang tua menyuruh pergi dari rumah. Padahal, kalau mereka jauh dari orang tuanya tidak bisa mengajari mereka dan mereka tidak belajar nilai-nilai kebajikan. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita ke depan? Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi lebih baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya kira itulah pemaparan saya untuk pembahasan yang kedua ini, yaitu tentang teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Sebagai penutup, mendorong disiplin positif melalui pemahaman mendalam tentang motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Terima kasih atas kesediaannya sampai saat ini tetap mengikuti kegiatan ini. Kita boleh break dulu sebelum kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Adapun tujuan dari pembelajaran untuk modul 1.4 tentang keyakinan kelas adalah pertama, menganalisis pentingnya keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dalam pemecahan konflik. Yang kedua adalah menjelaskan proses pembentukan dari peraturan ke keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga adalah berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai dari peraturan sekolah. Ada 3 pertanyaan pemantik sebelum kita mulai tentang pembahasan keyakinan kelas itu. Pertama adalah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kemudian, mengapa keyakinan kelas penting untuk budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu pada pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Begitupun murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang telah diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pembelajaran disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, kita telah mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Nah, selanjutnya kita akan meninjau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Ada 3 pembahasan, yaitu peraturan, misalnya penggunaan helm untuk keselamatan, penggunaan masker untuk kesehatan.
Sedangkan keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal seperti keselamatan dan kesehatan. Kemudian murid lebih termotivasi menjalankan keyakinan dibanding peraturan tertulis tanpa makna. Pentingnya keyakinan kelas itu karena bisa memotivasi dari dalam diri siswa kita, menjadi landasan dalam membuat visi dan misi sekolah, kemudian menentukan nilai-nilai kebajikan sebagai fondasi untuk mencapai tujuan mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tahapan menciptakan program kebajikan ada beberapa. Pertama, kita bisa melihat daftar yang telah disusun secara bersama. Kemudian, kita bisa menentukan nilai-nilai kebajikan yang kita ingin jadikan perhatian utama di sekolah kita, curah pendapat dalam bentuk kelompok. Kemudian yang ketiga, kita bisa mensempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, kemudian bahas kembali dalam kelompok utama. Kemudian terakhirnya kita bisa membuat poster atau memuat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas kita. Kemudian pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Pertama, keyakinan kelas atau sekolah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Pertama adalah kita bisa mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Kemudian, yang kedua adalah mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat mereka. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita bisa merubah menjadi kalimat positif, misalnya berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat untuk mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang tinjau dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan atau hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian yang kelima adalah tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan kelas, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar 3-7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Kemudian yang keenam adalah setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah, termasuk guru atau semua warga murid. Yang terakhir adalah keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas atau sekolah. Ini ada contoh keyakinan kelas untuk kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, kemudian setiap anggota kelas perlu senang, kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan keyakinan yang terakhir adalah setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kita bisa melihat contoh keyakinan pada kelas 5, selalu bersikap positif, misalnya senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta memilih barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, kemudian senantiasa membantu.
Pendalaman makin kelas, gunakan kaitan seperti tampak seperti tidak tampak untuk menguat pemahaman. Contoh hormat, tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru, tidak tampak seperti sering hadir lama, tidak acuh dan tidak terhormat guru. Bapak Ibu sekalian, mungkin inilah penjabaran saya tentang keyakinan kelas. Mudah-mudahan ini bisa mendorong budaya positif kelas melalui Mudah-mudahan ini bisa mendorong budaya positif melalui keyakinan kelas. Kita bisa break sebentar untuk melanjutkan ke tahap pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini kita akan menjelaskan ada beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada bagian yang keempat ini, pertama, kita dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif tindakan manusia, yaitu murid dan guru. Yang kedua, kita bisa menganalisis dampak tidak terpenuhi kebutuhan dasar. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi peran sekolah dalam pemenuhan kebutuhan anak. Nah, di sini kita akan melihat ada sebuah pengantar kasus, yaitu Ibu Ambar sebagai guru wali kelas 2A di SD Pelita. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, yaitu dengan bernama Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, di sini kita bisa melihat bahwasannya merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif. Sebenarnya Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Nah, kemudian kita di sini akan masuk ke teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Di sini ada 5 teori kontrol, yaitu konsep 5 kebutuhan dasar manusia, ada survival, ada love and belongings, ada freedom, fun, and power. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kita ketahui yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa terima, love and belongings, kebebasan atau freedom, kemudian kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat salah satu kelima kebutuhan dasar manusia itu. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love atau belonging, love and belonging. Nah, kebutuhan ini, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya, mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, Bapak Ibu, dalam kasus di atas,
Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungannya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menurut keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, adapun yang selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah kesenangan atau fun. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihnya. Gleiser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, semuanya bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda dengan binatang juga sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan suka menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih tidak lucu. Nah, Bapak Ibu, dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya implementasi ini bisa dilakukan di sekolah kita masing-masing. Semua kita ketahui bahwasanya semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, kita ketahui seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya dan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Nah, Bapak Ibu, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid saja, namun juga bisa berlaku bagi manusia dewasa.
dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Lihatlah para guru di sekolah kita, di sekolah Anda semuanya. Dapatkah Anda memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima? Nah, kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu? Kalau begitu, apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin apabila sekolah berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya sekolah positif? Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh, kita lihatkan aja. Contoh kasus Dinda, Dimas, Ihsan, dan Pak Malik. Nah, di sini nanti saya share ya tentang kasus dan analisa kebutuhan tindakan yang diambil oleh guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup ya penjelasan selanjutnya, ada beberapa lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwasanya dunia itu berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa yang saja yang terbaik dalam hidup, membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Nah, orang, tempat, benda, nilai-nilai, dan kepercayaan yang penting bagi kita akan termasuk di sana. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi kita dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika kita bisa hidup di dunia berkualitas, hidup kita akan sempurna buat kita. Tapi sayangnya kita tidak bisa tinggal di sana. Nah, murid juga mempunyai gambaran dunia berkualitas bagi mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memberdayakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, itulah sedikit penjelasan saya tentang modul 1.4 pada bagian yang keempat ini. Pada bagian keempat ini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sampai di sini untuk pertemuan ini, nanti kita lanjut kepada pembahasan bagian yang kelima. Bapak silakan beristirahat dulu, nanti selanjutnya kita lanjut ke bagian yang kelima. Baik, Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan yang kelima ini kita akan membahas tentang restitusi. Di sini kita akan membahas 5 posisi kontrol. Adapun tujuan dari pembahasan kita pada kali ini adalah pertama, refleksi atas praktik, disiplin, dan dampaknya bagi murid. Kemudian tujuan kedua adalah penerapan disiplin restitusi di posisi manajer atau pemantau. Kemudian yang ketiga adalah analisis kritis, reflektif, dan terbuka tentang 5 posisi kontrol. Sebelumnya kita masuk ke pertanyaan pemantik. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Pertama adalah kasus Hana dan Tisa di sosial media. Yang kedua adalah kasus Anto di pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga adalah diskusi solusi disiplin yang sesuai. Nah, pertanyaan pemantik adalah pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Kemudian yang kedua adalah Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di dalam kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan
untuk kasus Hana dan kasus Anto. Mengapa? Di sini kita akan membahas tentang pengertian restitusi. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen ya, dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu kita bisa lihat. Pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian manajer, kemudian yang terakhir adalah manajer. Pada posisi kontrol, yang pertama adalah penghukum. Di sini kita bisa lihat bahwa seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa seolah-olah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian guru juga sering berkata, kamu selalu saja salah. Kemudian selalu pasti selalu yang terakhir, selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, berapa kali bapak harus memberitahuan kamu ya? Kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti bantu bereskan. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau seperti berikut. Peraturannya apa? Apa yang telah kita lakukan? Kemudian sanksi apa atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Kemudian Bapak Guru hebat yang saya hormati, posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Nah, pada posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka,
mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer sering berkata, apa yang kita yakini? Kemudian, apakah kamu meyakininya? Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bisa jadi berkata, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada contoh kasus ya. Pertama, contoh kasus Adi terlambat. Kemudian di bagian contoh kasus Adi terlambat ini kita bisa melihat ya, ada beberapa teks. Pertama, penghukum dengan nada tinggi dan menghardik. Kemudian ada pembuat merasa bersalah, nada memelas menunjukkan kekecewaan. Kemudian ada pemantau dengan nada-nada formal menekankan konsekuensi. Kemudian sebagai teman ya, dengan nada ramah, bercanda, memberikan toleransi. Dan terakhir sebagai manajer itu tulus fokus pada solusi bersama. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah analisis porsi kontrol. Nah, penghukum, pada bagian penghukum, murid bisa marah atau dendam. Kemudian pada pembuat merasa bersalah, murid merasa bersalah dan diri sendiri. Kemudian sebagai teman, murid senang tetapi tergantung pada guru. Kemudian sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi tapi dia perlu dewasi. Dan terakhir manajer, murid mencari solusi meningkatkan kemandiriannya. Kemudian 5 posisi kontrol dan motivasi. Ada sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Di sini terdapat motivasi eksternal, identitas gagal. Kemudian teman dan pemantau, perilaku kontrol positif, kontrol diri. Kemudian manajer di sini motivasi intrinsik dan identitas sukses. Dan paling cocok adalah sebagai manajer menghasilkan motivasi intrinsik dan identitas sukses. Kemudian dampak pada murid sebagai penghukum ya, sebagai penghukum mengulangi kesalahan perilaku agresif. Kemudian pada pembuat merasa bersalah, membuat murid merasa rendah diri dan merasa gagal. Kemudian sebagai teman membuat murid tergantungan dan tidak mandiri, dan jika sebagai pemantau itu membuat murid mengandalkan konsekuensi eksternal. Dan apabila sebagai manajer ini akan membuat murid dapat mengevaluasi diri menjadi individu yang positif. Nah, sekarang kaitannya dengan dunia berkualitas. Penghukum guru ya, sebagai penghukum guru di dunia berkualitas, dan sebagai pembuat merasa bersalah guru di dalam dunia berkualitas, dan sebagai pemantau guru berada dalam peraturan dalam dunia berkualitas, dan sebagai teman guru penting dalam dunia berkualitas, dan sebagai manajer murid sebagai individu positif dalam dunia berkualitas. Kesimpulan, di sini ada 3 kesimpulan. Pencapaian posisi manajer adalah tujuan akhir. Murid menjadi pribadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab dengan lingkungan belajar yang positif dan aman. Demikianlah pembahasan tentang restitusi pada 5 posisi kontrol, pembahasan yang kelima ini. Sekarang kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang terakhir, yaitu restitusi pada segitiga restitusi.
Mari kita break dulu sebelum kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke pembagian terakhir, yaitu segitiga restitusi. Adapun tujuan dari pembahasan tentang segitiga restitusi itu, pertama adalah menjelaskan restitusi sebagai cara menanamkan disiplin positif. Yang kedua adalah menerapkan restitusi dalam membimbing murid menjadi mandiri. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis benaran disiplin positif secara reflektif dan kritis. Sekarang kita masuk ke pengantar restitusi. Kita ketahui bahwasannya setelah materi tentang apa itu restitusi, tentunya Anda ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Kita ketahui Dian Gaussen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah, segitiga restitusi sebelumnya sudah kita proses 3 tahapan itu berdasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada aturan, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari apa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik, bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Seperti yang Bapak Ibu telah pelajari di modul sebelumnya, saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Tentu akan sulit melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan untuk ini. Pertama, rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan masa datang. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek.
Tetapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dilakukan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Seperti berikut beberapa kalimat yang bisa digunakan pada validasi ini. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya, guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun, sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid tersebut. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak, tidak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka dan pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru, karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Kemudian Bapak Guru yang saya hormati, yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kalau kamu mau jadi orang seperti apa? Kemudian penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nanti yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak-anak mengatakan iya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang-orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Di sini ada contoh kasus Mario dan Adi. Mario dan Adi bermain lempar-lemparan di kantin. Kemudian guru Pak Joko menggunakan strategi 3 RST untuk menangani masalah mereka. Kemudian di sini skrip catatannya, menstabilkan identitas berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bisa menyelesaikannya. Kemudian ada validasi tindakan salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kamu menjadi orang seperti apa? Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kesimpulan kita pada pertemuan terakhir adalah restitusi adalah pendekatan disiplin positif yang membantu siswa memahami dan memperbaiki kesalahan secara konstruktif. Pendekatan ini melibatkan 3 langkah, menstabilkan identitas siswa agar mereka melihat diri sebagai individu yang mampu memperbaiki kesalahan. Kemudian memvalidasi alasan dibalik perilaku negatif untuk memahami kebutuhan dasar mereka dan menanyakan keyakinan siswa untuk mengaitkan perilaku dengan nilai-nilai positif. Implementasi restitusi dalam kasus nyata seperti melalui percakapan yang empatik membantu siswa memperbaiki perilaku mereka dan mengembangkan karakter yang lebih baik, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memukul kemauan.
Demikianlah Bapak Ibu pembahasan kita tentang budaya positif pada modul 1.4, mulai dari modul pertama, modul kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima, dan yang terakhir yang kita bahas pada hari ini, yaitu segitiga terjepit. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti kegiatan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.